Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakon nabi nabi kholkin wa khuluqi walam yudanuhu fi ilmi walam yudanuhu fi ilmi. Kalau nabi itu bisa dua-duanya. Beliau ketika perang Khandaq, perang Dzatil Usra itu ada cerita paradok dan itu nabi benar-benar bahrul ilmi, lautan apa? Ilmu. Kita tahu dalam perang itu Sayyidina Utsman itu nyumbang 50 kuda, sekian ratus onta, sekian ratus al-arba'atu alafi dinarin. Cara tadi hampir 4 miliar. Sumbangan di sinten tadi sinten Sayyidina Utsman, Tolha, Zubair. Itu rata-rata sumbangannya di atas 200 juta. Sahabat yang miskin-miskin itu sampai kurma satu saja diisep orang dua, saking miskin. Ada yang bawa kurma satu ikat. Dan dalam perang itu diceritakan Nabi itu saking laparnya itu perutnya digadil mbek wadon. Lha umpama Nabi ku nakalan, lha opo mbek wadon nyembelih unta sitok ibar. Kenapa Nabi tidak jalan tinta memotong salah satu kuda atau unta kemudian menyelesaikan masalah kelapa? Jadi di cerita itu kan mestinya kita sebagai kiai, sebagai ulama kan paham paradoknya. Di satu sisi diceritakan sumbangan begitu melimpah, di sisi yang lain Nabi ini kelaparan sampai napa ganjel. Nah itu Nabi Muhammad. Beliau sebagai pribadi yang seorang Nabi, seorang Rasul, dia sadar betul kalau dunia itu tidak ada artinya semua. Sehingga dia sebagai kapasitas Nabi, sebagai orang dekat Allah, ya sudah dia miskin, tidak ada masalah. Tapi beliau sebagai pemimpin besar yang harus dengan persenjataan lengkap, dengan perlengkapan yang komplit karena ngadepi pasukan besar saat itu Romawi, harus lengkap secara syariat. Nah, citongnya itu ora bener kabeh. Nabi Ayub tentu tidak akan kuat ngadepi pasukan Romawi. Menghadapi bojone ora kuat. Paham ya? Nabi Sulaiman juga tidak koordinator yang baik karena kemudian nanti yang dianggap hebat Nabi Sulaiman saja. Karena dia perang pakai pasukan jin, pasukan setan, pasukan kewan dan sebagainya. Kapan dia didik umatnya kalau jalan pintas begitu? Paham? Makanya dinyak Imam Busiri itu walam yudanu fil itu tidak ada visi ilmiahnya, kekuatan gitu itu tidak bervisi ilmiah. Dari awal ini kita bilang kekuatan itu orang atau visi apa? Jadi gampangannya kalau pulau nih kiai melarat terus mergawe kelar mangan kan macam mono visi ilmiah kiai dia teladan nak kelar mangan bergomer. Empama kalau tukang sulap jam salah bim terus suka, lalu kan biniru piye. Lah Sulaiman itu jalan pintas ngono iku, mergo dhek mangken masukan jin pasukan kurang mutiara wa minas sayatini mayakusuna lahu wa ya'maluna amalan suwetan dikongkon golek mutiara. Kurang bangunan jin kon kerjaan nglembur. Wah pokoke setan wendine Sulaiman jalan pintas kabeh. Paham? Jadi guru-gurune Deddy Corbuzier. Malah intinya, abis saya bilang, umpama sisi kebaikannya Sulaiman itu hanya satu, bahwa semua kebesaran itu ternyata tidak dipakai selingkuh, tidak dipakai zalim itu saja. Tapi itu bagaimanapun hanya nuktatul ilmi, sedikit ilmu, tapi tanpa visi. Bandingan dengan Nabi Muhammad, sing sugeng itu ana sugih, rupa-rupane iso bina Sayyidina Utsman nyumbang kekayaannya untuk perang. Sing kiri koyo rugen yo ora tomak terus njaluk sapi di sebelah situ. Tetep dekne jihad, senajan to nggawa sak gegaman kur. Sehingga uang yang melimpah dari para donatur kaya tidak nggo makani rugen. Mergo rugen yo bekal deh. Artinya apa? Sing kere yo jihad. Sing sugih yen apa? Nabine ora kedungsangan enak-enakan nyembelih sapi. Kere bareng-bareng toleransi mbek rugen. Nah, itu jenenge bahrul ilmi. Nabi memang orang yang luar. Kulo nu ora akelah tak tiru. Kulo nu melarat secara pribadi. Kulo sebagai ulama, sebagai wali, sebagai orang dekat Allah itu ya biasa nganggep dunia ora ana artine kan. Ojo wali cara versi ini sampean, wali cara versi sampean kudu keramat kudu heboh. Wali cara Quran itu gampang. Allah seneng wong mukmin, Allah waliyul ladzina napa? Aman. Asal kowe mukmin itu senengi pengen. Ya cuma tingkat senengine kan sesuai kadar iman. Iman mek ngontak ngantuk mek bingungan ya Allah senenge ya. Iman kok aman. Jadi gampangane lho pengiran wis sampean jaga lho mulai kenal aku, mulai ro donga kok amen cerita kepentingane kowe itu kapan ro kepentinganku dari. Sampeyan donga ora nglapor kepentingan. Kowe tahu donga ngene, ya Allah, saya ingin melihat Indonesia yang sergap salat, sergap jamaah kan tak tahu. Kepengin yo ra diutang sugih. Wong mbok lapor kepentingan pribadi. Allah sebagai zat yang mimpin alam global kowe iku nyamuk. Pribadi ora penting. Lara oke. Malah napa? Wah. Kalau balik iman. Imam Busiri itu imam yang dianggap cara
madhep ning Rasulullah, muji Rasul itu yang paling komplit berdasar ilmu apa? Hakikat. Sehingga visi kayak Sulaiman itu memang ya beliau hanya soleh gitu saja akhirnya. Tapi tidak punya visi ilmiah, visi pembinaan, visi tarbiyah. Bagaimana umat bisa dibina dengan model salafi? Tidak bisa ya. Rai sopo didik umat sebagai ulama kiai terus didungo apa terus duit teko dhewe dikirim jin, emas batangan dikirim. Mungkin gue jaduk sebagai pribadi tapi itu tidak tokoh yang baik. Begitu tidak tokoh yang apa? Kulo nu anak kiai, jadi ngerti tenan sanad-sanadnya. Bapak itu gak ada wiridan disukani orang yang sedang populer jadi wali tadi. Wong iki iki urip sing terkenal jadi wali. Beliau itu hujan bapak ijazah ben juga. Belawat ya si orang itu dikasih ijazah. Bapak itu sebagai orang yang hafal Quran, orang syariat nyongkone bapak itu ya terus rezekinya lancar lewat kerja, sawah panen, poles kayak umumnya orang yang bapak itu orang Quran inginnya kayak umumnya orang. Ketika wiridan itu dibaca ada dua entah mau makhluk gaib buat jin, dua usah resep. Iya itu dua nih. Bapak terus keluar dari kholwatnya itu. Pas itu ada ibu ada saya. Wah wali kurang kasil ya. Wali ini saja. Wah wali kurang kasil. Masa aku wali bener. Boleh wali awur-awuran. Karena ini aku ya iso. Hanya bapak itu menolak itu. Dan saya setuju oleh perilaku bapak itu jalan pintas. Namanya apa? Jalan apa? Kita ini punya Nabi Muhammad, bukan Nabi Sulaiman. Makanya Nabi Sulaiman Nabi Sanura dibaleni bahaya kanggo umat. Sing Nabi kan Nabi Sulaiman harus ikut tok. Serasa dibaleni, paham napa? Gak usah napa? Mulane berdangannya, walam yudanuhu filmin. Mereka itu tidak mendekati Rasulullah sama sekali filmin, baik dari segi visi ilmiah, wala karomin, tidak dekat sama jauh sekali. Karena visi kayak Sulaiman tidak bisa tarbiyah. Coba sekarang santri-santri yang mondok sama Kiai Jaduk yang sing salabing, mulia men golek yakik keris, ora dadi wong. Paham ya? Ora dadi wong. Kiai ini kon tobat dengan Dani ini. Ya kadang payu antike langsung tak wakeh. Ayo kadang gue tenan. Itu udah ada jangka panjang. Sebab itu Nabi ora ana ning gone Quran anit Nabi milata Sulaiman ora ana. Sing ana anit Nabi milata Ibrahim apa? Jadi ternyata di Quran itu ada tradisi komplain, tradisi kritis meskipun tetap menjaga husnul adab. Rasulullah di antara para nabi-nabi itu diceritakan semua. Tapi pada akhirnya yang jadi pilihan Nabi itu hanya Nabi Ibrahim anit Nabi milata Ibrahim apa? Selain itu mereka hanya orang-orang baik, tapi tidak bisa ditiru. Kayak Nabi Ayub. Nabi Ayub itu miskinnya baik, karena saat miskin tetap ibadah, tetap senang Allah. Tapi kelihatan tidak ada gunanya saat ada kewajiban yang berkait harta. Misalnya aku mau melarat, apik. Gak subhat apik. Tapi ketok salah ya. Nek mbokku lara ora iso ngobatno. Ana cah yatim melarat tidak bisa bantu. Ana nabine disio-sio wong kafir ora iso bantu. Ana kiai ini kelaparan ora iso. Kayak apa misalnya kita kalau kita miskin ngerti nabinya tidak bisa bantu. Artinya ada sisi salahnya kan, ada sisi negatif. Sebab itu miskin juga ada contoh yang ideal, paham ya? Tidak contoh yang apa? Tapi kesugihan kalau Sulaiman jalan pintas juga ada contoh yang ideal. Dan itu kalau cerita betapa hebatnya Nabi Muhammad. Nah, Burda itu punya karangan, ya, di mana kehebatan Nabi Muhammad itu mencolok sekali dibanding para nabi. Jadi nabi-nabi itu ya orang soleh yang boleh diikuti. Tapi kelas ilmunya itu tetap walam yuda lubil tidak bisa mendekati ilmunya Rasul. Lalu coba sampean banding. Gara-gara pakem ilmunya Rasulullah, visi ilmiah beliau, konsep ilmiah beliau yaitu yang diekspresikan lewat Al-Quran Al-Karim. Islam itu urip ning Irian Jaya. Ning Timur Leste ya agak Islam. Bahkan saingane Krisdayanti itu ya napa? Islam. Mboten sing wedok itu dinegasikan karena apa? Islam. Islam itu bertahan ning Amerika, ning Eropa, ning Jawa, ning kelompok dhewe Islam. Mergo konsepnya Quran. Umpama Islam itu anut model Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Ninsa, ya agamane apa? Entah. Itu hebatnya visi. Termasuk barokah barokah visi nikah, visi rahim. Wes ta, kowe gedeng poligamillah. Islam kececer ning ndi gara-gara wali songo rabi ning ndi. Ning Kamboja ana kerajaan Islam sing dikenal titik Cempo. Putri Cempo udah bojone wali akhirnya malah ada anak turunnya cari udah tua ning Cempo ya pirang-pirang ning Kamboja ning Cina ya pirang-pirang. Bahkan kalau cek wakilan atau apa dok Kanjeng
Ke sahabat itu ning Mekah ya rapi bareng temantan ning Cina ngene wae. Mulane iku nak kriminal aku ya tau ngrawani wae kriminal dar. Tapi intinya itu visi yang bahkan secara moral gak pantas. Tapi akibatnya ketahanan Islam ternyata lewat fakta-fakta itu, paham ya? Kalau orang terus nyari atau poligami itu dong. Nah, sampai poligami orang nambahi visi Islam malah hancur keluarga. Bener konco kula. Dulu mau wedok sitok sunat Gus, loro ya luwih sunat. Orang arah loro Gus, untuk sitokna sitok ucul. Jadi gak sitok dulu mau loro, mergo sing sitok napa? Mbah. Jadi lewat ngaji ini ben sampean ngerti. Ternyata hubungannya Nabi Sulaiman dengan jin dan hubungannya Nabi Muhammad dengan jin itu luar biasa jauhnya. Sitok bermental kapitalistik iki wong kerja golek mutiara golek inten. Ambek Nabi Muhammad kenal jin tidak wah itu luar biasa Nabi Muhammad. Mari kita tambah seneng Nabi Muhammad. Was moga jos tenan Nabi ku. Kalau tambah bangga kan. Sampeyan tak warai darane bangga. Ora mau juga mau selawate ra barbar, gak tau paham. Terus ngono ujung-ujunge kabul kada. Wah. Boleh nyelawatine Nabi ku kompensasional to. Dul seneng Nabi ya. Mau selawat arang-arang cepet jalukane pirang.